Halo teman-teman, saya Adin Gejisa Putri Balkis dengan NIM O1A1222087 sebagai pemateri pertama. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya pemateri kedua, yaitu Adelia Rismawati dan pemateri ketiga Adriansyah, akan menampilkan sedikit edukasi mengenai parameter non-spesifik. Dalam hal ini, uji cemaran logam berat. Teman-teman, parameter non-spesifik adalah segala aspek yang tidak terkait dengan aktivitas farmakologi secara langsung, namun dapat mempengaruhi aspek keamanan dan stabilitas ekstrak, serta sediaan yang dihasilkan yang mengacu pada batasan maksimal material berbahaya yang masih diperbolehkan terkandung di dalam ekstrak. Salah satu bentuk uji parameter non-spesifik adalah cemaran logam berat. Logam berat dinamakan sebagai logam non-esensial dan pada tingkat tertentu dapat menjadi beracun bagi makhluk hidup ketika berada dalam kadar berlebihan di dalam tubuhnya. Logam berat merupakan komponen alami di tanah, dan komponen ini tidak dapat didegradasi atau non-degradable maupun dihancurkan. Senyawa ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, air minum, dan juga udara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa jenis logam berat dan bahayanya bagi tubuh. Yang pertama adalah timbal, yang biasa kita jumpai dengan simbol kimia Pb. Logam timbal dapat mengakibatkan toksisitas pada sel hidup dengan mengikuti mekanisme ionik sehingga terjadi tekanan oksidatif. Mekanisme ionik toksisitas timbal menyebabkan perubahan signifikan di berbagai proses biologi, seperti adesi sel, sinyal intra dan intraseluler, perlipatan protein, maturasi, apoptosis, transportasi ionik, pengaturan enzim, dan juga pelepasan neurotransmitter. Selanjutnya, merkuri. Merkuri sendiri tidak hanya kita jumpai pada kosmetik atau produk perawatan kulit sintetis, namun juga terdapat di alam sekitar kita. Sebagian besar merkuri dari aktivitas manusia dilepaskan ke udara melalui pembakaran bahan bakar fosil, pertambangan, peluburan, dan pembakaran limbah padat. Metilmerkuri adalah senyawa neurotoksik yang dapat bertanggung jawab terhadap kerusakan mikrotubul, kerusakan mitokondria, peroksidasi lipid, dan akumulasi molekul neurotoksik seperti serotonin, aspartat, dan juga glutamat. Lalu ada kadmium. Kadmium memiliki kemampuan untuk terikat dengan ligan sistein, glutamat, histidin, dan aspartat sehingga memicu defisiensi zat besi. Kadmium dan zinc memiliki keadaan oksidasi yang sama. Hal tersebut dapat menghambat kedua logam untuk beraksi sebagai scavenger radikal bebas di dalam sel. Selanjutnya arsenik. Arsenik merupakan racun protoplastik karena logam ini mempengaruhi utamanya gugus sulfihidril sel, penyebab malfungsi pernafasan, enzim sel, dan mitosis. Tanaman lebih mudah menyerap arsen sehingga memungkinkan arsen berada dalam pangan dalam kondisi yang tinggi dalam bentuk organik maupun anorganik. Nah, dan yang terakhir yaitu tembaga. Dalam jumlah yang besar, tembaga dapat menyebabkan rasa tidak enak di lidah dan lebih parah dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Logam tembaga dapat menyebabkan keracunan secara akut maupun kronis. Pada keracunan akut, gejala-gejalanya yaitu ada rasa logam pada pernafasan dan rasa terbakar pada epigastrum. Selain itu juga timbul rasa mual dan muntah secara berulang-ulang, dan gejala tersebut berlanjut pada terjadinya pendarahan pada jalur gastrointestinal. Lalu, apa hubungannya dengan ekstrak tumbuhan? Uji cemaran logam berat merupakan salah satu prosedur dalam parameter non-spesifik untuk menetapkan kandungan logam berat dalam suatu ekstrak sehingga dapat memberikan jaminan bahwa ekstrak tumbuhan atau bahan alam lainnya tidak mengandung logam berat tertentu, misalnya timbal, kadmium, dan lain sebagainya, dalam kadar yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Tujuan dari dilakukannya uji cemaran logam berat adalah untuk mengetahui jumlah logam berat yang terkandung dalam ekstrak, sehingga dapat dipastikan bahwa ekstrak yang digunakan telah memenuhi standar keamanan batasan maksimum cemaran logam yang telah ditetapkan dalam monografi bahan obat alam Indonesia, baik Pharmacopoeia Herbal Indonesia atau FHI maupun Materia Medica Indonesia. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu mengenai jurnal review, yang dimana jurnal penelitian yang kami ambil ini berjudul Pengaruh Tempat Tumbuh Terhadap Kadar Logam Berat Timbal, Kadmium, dan Tembaga, Ekstrak Rimpang Jahe Emprit atau Zingiber officinale dengan metode spektrofotometri serapan atom. Adapun nama jurnal dari jurnal penelitian yang kami ambil ini yaitu Inovasi Teknik Kimia, dengan tahun terbit jurnal yaitu 2023, yang dimana penulis jurnal ini atas nama Maria Nita Susanti, Dita Dwi Ariyanti, Sylvie Ariyanti, dan Wike Febriawan Citra Mahanani. Baik, adapun selanjutnya, pada jurnal penelitian yang kami ambil ini membahas mengenai rimpang jahe emprit, yang dimana akan dilihat mengenai cemaran logam berat yang terkandung di dalamnya. Rimpang jahe emprit ini secara optimal tumbuh dengan baik pada ketinggian 300-900 mdpl. Adapun lokasi yang dipilih sebagai perbandingan parameter cemaran logam berat pada rimpang jahe emprit ini yaitu dataran rendah Desa Pagarsari, Kecamatan Weleri, dan dataran tinggi Desa Trayu, Kecamatan Sumowono. Berdasarkan survei yang dilakukan, tempat tumbuh rimpang jahe emprit dataran rendah yang akan digunakan dalam penelitian ditanam berdekatan dengan jalan tol, bantaran sungai, dan industri sehingga memungkinkan terjadi penambahan sumber pencemar dari asap kendaraan bermotor
dan limbah plastik yang mengandung logam berat. Sedangkan jahe emprit yang tumbuh di dataran tinggi ditanam berdekatan dengan jalan raya dan lahan pertanian warga sekitar, sehingga memungkinkan adanya cemaran logam berat yang berasal dari pupuk sehingga menyebabkan pH tanah tinggi dan tanaman dapat menyerap logam berat dari asap kendaraan yang telah terakumulasi di dalam tanah. Logam berat akan larut apabila pH tanah tinggi. Pembuatan ekstrak rimpang jahe emprit ini dilakukan dengan menggunakan metode maserasi, di mana sebanyak 50 gram serbuk simplisia dimaserasi dengan 250 ml etanol 96% dan dibiarkan selama 24 jam. Dilakukan pengadukan setiap 6 jam selama 5 menit. Ekstrak yang dihasilkan kemudian disaring, lalu residu ekstrak ditambah dengan 250 ml etanol 96%, lalu diremaserasi ulang selama 24 jam dan diaduk setiap 6 jam selama 5 menit. Hasil remaserasi disatukan, didiamkan selama 24 jam, maserat dikumpulkan lalu diuapkan pada suhu 40 derajat Celcius dengan water bath sehingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental jahe emprit ini selanjutnya dilakukan uji organoleptik, perhitungan rendemen ekstrak, dan uji susut pengeringan. Selanjutnya yaitu dilakukan proses destruksi basah, di mana sampel ekstrak jahe emprit ini ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas dan ditambahkan dengan 10 ml HNO3PA dan 10 ml Aquades, kemudian dipanaskan dengan hot plate. Proses destruksi dilakukan dengan pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius hingga timbul asap putih dan larutan sampel berwarna jernih. Setelah destruksi selesai, larutan didinginkan pada suhu ruang, kemudian disaring menggunakan kertas wetman 42 dan dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml dan diencerkan dengan Aquades at 20 ml. Adapun proses destruksi ini merupakan suatu proses pemutusan atau penghilangan ikatan-ikatan senyawa organik logam yang terdapat dalam sampel, sehingga yang tertinggal hanya senyawa anorganik saja. Dalam destruksi basah ini, digunakan larutan asam pengoksida yang pekat dan panas, seperti asam nitrat HNO3. Suhu pemanasan yang digunakan pada destruksi basah ini tidak terlalu tinggi sehingga kemungkinan untuk kehilangan unsur-unsur logam akibat penguapan menjadi lebih kecil. Proses destruksi basah dapat dikatakan sempurna jika telah diperoleh larutan jernih yang menunjukkan bahwa semua konstituen telah larut dengan sempurna atau pemutusan senyawa organik berjalan dengan baik. Pada pengujian logam berat dilakukan 3 tahapan pada masing-masing logam berat, yaitu pembuatan larutan standar, pembuatan larutan baku, dan analisis kadar. Pada pengujian timbal ini, larutan standar timbal 1 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm masing-masing dibuat dengan cara mengambil 1 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, dan 20 ml larutan baku standar 50 ppm dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml lalu diencerkan dengan HNO3 0,5 molar sampai tanda batas. Adapun pembuatan larutan bakunya yaitu dengan cara dibuat dengan cara dipipet 5 ml dari larutan induk timbal 1000 ppm dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml lalu ditambahkan dengan HNO3 0,5 molar sampai tanda batas labu ukur. Dan analisis kadarnya dilakukan dengan menggunakan panjang gelombang 283,31 nanometer. Selanjutnya dihidupkan flame pada alat SSA untuk mengukur absorbansi larutan sampel hasil destruksi basah. Pada pengujian kadmium dalam pembuatan larutan standarnya dengan konsentrasi 0,05 ppm, 0,1 ppm, 0,2 ppm, 0,5 ppm, 1,0 ppm, 1,5 ppm, dan 2,0 ppm masing-masing dibuat dengan cara mengambil 0,2 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, dan 10 ml larutan baku dan dimasukkan ke dalam masing-masing labu ukur 50 ml. Kemudian diencerkan menggunakan HNO3 0,5 molar sampai tanda batas. Kemudian dibaca absorbansi larutan baku menggunakan SSA dengan panjang gelombang sebesar 228,8 nanometer. Dalam pembuatan larutan bakunya yaitu dengan cara dipipet 1,0 ml larutan baku induk 1000 ppm dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml lalu ditambahkan dengan HNO3 0,5 molar sampai tanda batas labu ukur. Adapun selanjutnya yaitu analisis kadarnya, yaitu dengan cara menggunakan panjang gelombang 228,8 nanometer. Selanjutnya dihidupkan flame pada alat SSA untuk mengukur absorbansi larutan sampel hasil destruksi basah. Pada pengujian tembaga, adapun dalam pembuatan larutan standarnya dengan konsentrasi 0,2 ppm, 0,4 ppm, 0,6 ppm, 0,8 ppm, dan 1,0 ppm, masing-masing dibuat dengan cara mengambil 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, dan 5 ml larutan baku 10 ppm dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan diencerkan dengan HNO3 0,5 molar sampai tanda batas. Dalam pembuatan larutan bakunya yaitu dengan cara memindahkan 1 ml larutan baku 1000 ppm ke dalam labu ukur 100 ml kemudian diencerkan sampai tanda batas. Dan analisis kadarnya dilakukan dengan panjang gelombang sebesar 324,7 nanometer. Selanjutnya dihidupkan flame pada alat SSA untuk mengukur absorbansi larutan sampel hasil destruksi basah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya, di mana pada hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak rimpang jahe emprit yang tumbuh di 2 tempat berbeda, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah, memiliki kenampakan seperti yang terlihat pada gambar di slide. Kemudian hasil pengujian organoleptik ekstrak rimpang jahe emprit yang tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah
tembaga memiliki organoleptik yang sama, yaitu bentuknya berupa ekstrak kental, selanjutnya bau ekstraknya khas jahe, serta warna ekstraknya adalah coklat muda. Kemudian hasil uji susut pengeringan, ekstrak rimpang jahe emprit yang tumbuh di dataran tinggi diperoleh hasil 28,96% dan yang tumbuh di dataran rendah sebesar 29,50%. Di mana hasil uji susut pengeringan ini telah memenuhi syarat yang baik dari Farmakope Herbal Indonesia, yaitu dengan kisaran sebesar 5-30%. Kemudian hasil uji rendemen ekstrak rimpang jahe emprit menunjukkan daerah dataran tinggi sebesar 14,35% dan daerah dataran rendah sebesar 14,29%, di mana hasil uji rendemen ini telah memenuhi syarat rendemen ekstrak yang baik, yaitu lebih dari 10%, di mana nilai rendemen ekstrak ini diperoleh dengan membandingkan bobot ekstrak yang diperoleh dengan bobot awal simplisia. Nilai rendemen ekstrak menunjukkan kandungan senyawa yang berhasil ditarik dalam proses ekstraksi. Semakin tinggi nilai rendemen ekstrak, maka semakin banyak senyawa yang dapat ditarik dalam proses ekstraksi, begitu pula sebaliknya. Nah, selanjutnya seperti yang terlihat pada slide, berdasarkan hasil uji kadar cemaran logam berat pada ekstrak rimpang jahe emprit yang tumbuh di dua tempat berbeda, yaitu dataran tinggi yang dikode dengan huruf A dan dataran rendah yang dikode dengan huruf B, menunjukkan kadar logam timbal atau Pb pada daerah dataran tinggi sebesar 7,810 mg per kilogram dan pada daerah dataran rendah sebesar 10,320 mg per kilogram. Selanjutnya kadar logam kadmium atau Cd pada daerah dataran tinggi sebesar 0,981 mg per kilogram dan pada daerah dataran rendah sebesar 1,237 mg per kilogram. Selanjutnya kadar logam tembaga atau Cu pada daerah dataran tinggi sebesar 5,787 mg per kilogram dan pada daerah dataran rendah sebesar 8,733 mg per kilogram. Kadar cemaran logam berat yang diperoleh ini berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional menunjukkan bahwa kadar maksimum logam timbal dan tembaga yang boleh terdapat dalam ekstrak adalah sebesar 10 mg per kilogram dan kadar logam maksimum kadmium yang boleh terdapat dalam ekstrak sebesar kurang dari 3 mg per kilogram. Nah, jika diperhatikan pada tabel, kadar logam timbal pada daerah dataran tinggi atau yang dikode dengan huruf A itu memenuhi syarat, sementara pada daerah dataran rendah yang dikode dengan huruf B tidak memenuhi syarat. Kemudian kadar logam kadmium atau CD pada daerah dataran tinggi maupun dataran rendah kedua-duanya memenuhi syarat karena kurang dari 10 mg per kilogram. Kemudian kadar logam tembaga baik pada daerah dataran tinggi maupun dataran rendah kedua-duanya tidak memenuhi syarat karena kadarnya lebih dari 3 mg per kilogram. Kemudian berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tempat tumbuh pada konsentrasi logam tembaga dan kadmium dengan nilai taraf signifikansi kurang dari 0,05, sementara logam berat timbal atau Pb memiliki nilai taraf signifikansi 0,063 dan lebih besar dari 0,05 sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap tempat tumbuh. Kemudian jika diperhatikan, rata-rata kadar cemaran logam berat tertinggi yang terdapat pada ekstrak rimpang jahe emprit adalah logam berat timbal pada daerah dataran rendah sebesar 10,320 mg per kilogram. Selanjutnya, rata-rata kadar logam berat terendah pada ekstrak rimpang jahe emprit terdapat pada logam kadmium pada daerah dataran tinggi sebesar 0,981 mg per kilogram. Nah, jika diperhatikan konsentrasi logam timbal atau Pb yang sangat tinggi yang terdapat dalam rimpang jahe emprit, baik yang tumbuh di daerah dataran tinggi maupun daerah dataran rendah, dikarenakan kedua daerah tersebut merupakan daerah yang cenderung perkotaan dengan jumlah penduduk yang sangat padat, di mana semakin besar suatu kota yang diiringi dengan jumlah penduduk yang sangat padat, maka semakin tinggi tingkat pencemaran udara. Tingkat pencemaran timbal di udara diakibatkan dari gas buangan kendaraan bermotor serta kegiatan industri dan rumah tangga. Kemudian penyumbang polusi udara terbesar timbal di udara adalah berasal dari sektor transportasi dikarenakan penggunaan timbal sebagai zat aktif untuk meningkatkan bilangan oktan pada bahan bakar bensin, sehingga setiap harinya kendaraan bermotor maupun mobil akan mengemisikan logam timbal sebesar 75% di udara sehingga logam tersebut dapat diserap oleh tanaman. Nah, selanjutnya adalah penggunaan metode AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy dalam analisis cemaran logam berat, di mana salah satu metode yang dapat digunakan dalam menganalisis kadar cemaran logam berat yang terdapat dalam berbagai sampel adalah melalui Atomic Absorption Spectroscopy atau dalam bahasa Indonesianya disebut spektroskopi serapan atom, di mana spektroskopi serapan atom merupakan alat yang digunakan dalam metode analisis untuk menentukan unsur logam dan semilogam berdasarkan penyerapan radiasi oleh atom bebas yang dianalisis
analisis dan terdapat dalam sampel, di mana spektroskopi serapan atom adalah metode untuk analisis kuantitatif unsur logam yang terdapat dalam sampel. Nah, metode ini dipilih karena memiliki kelebihan seperti prosedurnya yang selektif dan spesifik, biaya analisisnya yang relatif rendah, serta sensitivitas yang tinggi. Kemudian, AAS dapat digunakan untuk menganalisis konsentrasi analit berupa logam dalam sampel. Nah, di mana pada metode AAS, sampel yang dikenai oleh radiasi, maka elektron yang terdapat pada atom-atom yang terdapat dalam sampel itu akan mengalami eksitasi pada orbital yang lebih tinggi dalam waktu singkat dengan menyerap energi berupa radiasi dalam panjang gelombang tertentu. Nah, selanjutnya adalah prinsip dan cara kerja spektroskopi serapan atom, di mana ketika suatu sampel dalam bentuk molekuler akan dipecah atau diuraikan menjadi atom-atom dalam nyala spektroskopi serapan atom. Selanjutnya, atom-atom tersebut akan menyerap energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik sehingga elektron akan mengalami keadaan eksitasi. Selanjutnya, energi eksitasi ini berasal dari pancaran sumber cahaya, di mana energi yang diserap sama dengan selisih energi antara dua tingkat energi. Nah, transisi antara dua tingkat energi yang terkait dengan posisi terestrial biasanya lebih kuat dalam emisi dan absorpsi daripada kemungkinan transisi lainnya. Transisi dari posisi dasar ke posisi tereksitasi pertama disebut sebagai garis resonansi. Garis resonansi ini sangat penting dalam penyerapan atom, karena dalam atom menyerap ini, maka setiap elemen dalam sampel akan menyerap cahaya dengan jumlah panjang gelombang yang terbatas di wilayah spektral yang sempit. Dari spektrum serapan ini dapat diperoleh data tentang kadar dari logam yang terdapat dalam suatu sampel. Adalah nyala gas pembakaran molekul atau atom yang ada dalam proses spektroskopi serapan atom bertindak seperti kuvet dalam spektrofotometer UV vis, di mana dalam praktiknya kurva standar harus dibuat antara absorbansi dan konsentrasi larutan sampel. Kemudian dari kurva baku ini sampel dapat dilisiskan, kemudian absorbansi diukur dan konsentrasi dapat ditentukan dengan interpolasi atau ekstrapolasi. Namun untuk spektroskopi serapan atom modern yang dilengkapi dengan sistem komputer kalibrasi, maka baik normalisasi maupun perhitungan secara otomatis dilaporkan dalam bentuk cetakan oleh alat tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh mengenai parameter non-spesifik berupa uji cemaran logam berat adalah kualitas ekstrak ditentukan melalui proses standarisasi yang melibatkan dua aspek, yaitu parameter spesifik dan non-spesifik, di mana uji cemaran logam berat merupakan salah satu aspek prosedur dalam parameter non-spesifik untuk menetapkan kandungan logam berat, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat dalam kadar melebihi batas yang telah ditentukan. Kemudian, sehingga dapat dipastikan bahwa ekstrak yang akan digunakan dapat memenuhi standar keamanan batas maksimum cemaran logam yang telah ditetapkan dalam monografi bahan obat alam Indonesia, baik Pharmacopoeia Herbal Indonesia maupun Materia Medica Indonesia.